Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju.
ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online ini akan dilayankan oleh Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah 5 diundang untuk bergabung dalam persekutuan wilayah 5 yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 19.30 dengan tema Cukup Untukmu, Tidak Cukup Untukku, dilayankan oleh Saudari Angelia Frederika Sihombing. Acaranya saling sapa, pujian, dan firman. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca dalam warta tertulis. Berikutnya, Komisi Dewasa mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam acara talk show Work Life Spiritual Balance pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 1 sampai 3 siang dengan pelayan firman Pendeta Immanuel Kristo dan kesaksian dari Bapak Yahya Setia Atmaja. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat. Komisi Pemuda mengundang para pemuda untuk bersekutu pada 31 Juli 2021 dengan tema No Love, No Trust, It's a Disaster dengan pelayan firman Pendeta Florensa Da Lopez. Ruang Zoom meeting akan dibuka pukul 7. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Jonathan di nomor telepon 0817 004 1786. Perpustakaan GKI Puri Indah mengadakan webinar via Zoom meeting membahas tokoh Alkitab Maria Magdalena yang memberikan inspirasi, motivasi, dan teladan iman. Pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 7 dengan pembicara Pendeta Handi Hadiwitanto. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam warta jemaat. Berikutnya, bidang kesaksian dan pelayanan mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi membantu jemaat yang terinfeksi virus COVID dalam hal 1. Pengadaan sembako atau catering bagi keluarga yang tengah isolasi mandiri. Yang kedua, pembelian obat-obatan, vitamin, dan alat-alat tes antigen. 3. Kolaborasi dengan Komisi Anak dalam menyediakan sarana beraktivitas bagi anak sekolah minggu yang menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, bagi jemaat yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sudah sembuh diharapkan kesediaannya untuk menjadi donor plasma. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Penatua Darman di nomor 0896 7427 8899 atau membacanya pada warta jemaat digital. Kolaborasi bidang Kespol dan bidang Bina GKI Puri Indah mengundang Bapak Ibu Jemaat GKI Puri Indah berpartisipasi dalam acara lomba poster ide bisnis Dare to Care dengan submit poster ide bisnismu, batas terakhirnya tanggal 31 Juli 2021. Untuk info selengkapnya ada di warta tertulis. Jemaat GKI Puri Indah, mari kita saksikan video kata sambutan dalam rangka HUT BPK Penabur ke-71. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat,
boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan. Menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur. Sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Yang terakhir, kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Semuanya yang
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Dampak-dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial semakin menambah kerapuhan manusia dalam menyongsong masa depan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Kadang naluri ini mendorong manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan pribadi. Di dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada setiap kita selaku pribadi, agar kita tetap menjadi terang di tengah krisis. Ajakan ini pun disampaikan kepada kita sebagai gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Ini juga yang disadari oleh kita sebagai GKI Sinwil Jawa Barat, yang telah dipercaya Tuhan selama 71 tahun untuk mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. BPK Penabur adalah salah satu roti dan ikan yang kita punya. Apa yang dapat kita lakukan dengannya? Apakah roti dan ikan yang mengenyangkan diri kita dapat dipakai juga untuk mengenyangkan sesama dan dunia? Dalam ibadah ini, marilah kita memohon bantuan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama meskipun kita masih berada di gurun dunia. Dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu mempraktikkannya. Terkadang kita hidup dalam ego kita masing-masing. Terkadang kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika undangan berbagi dan berdampak itu datang. Tidak jarang kita juga menjadi penyebab dari kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaruan hidup.
Perjumpaan dengan Allah Sang Sumber Kasih memampukan kita memperbarui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi bagi sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita memohon ampun atas segala dosa-dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaruan hidup. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami. Baharuilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan berdampak bagi kehidupan sesama. Kami memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Amin. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, inilah berita anugerah bagi kita semua. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16-17 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari dikasih Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengarahkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online GKI Puri pada saat ini. Ada kesempatan yang baik dan indah ini di mana kami bersama-sama boleh memperingati dan juga mensyukuri anugerah karya Tuhan melalui Badan Pelayanan BPK Penabur. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada pembacaan Injil pada hari ini. Berkuasalah Engkau ya Tuhan untuk setiap hati, jiwa, dan pikiran umat-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan bagikan permenungan terkait dengan firman itu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menghadirkan kekuasaan dan kemuliaan yang untuk Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada kesempatan ini didasarkan dari bacaan Injil, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Jemaat GKI Puri bersyukur bisa tetap menyelenggarakan ibadah pada kesempatan ini. Bertepatan juga dengan ulang tahun Badan Pelayanan PPK Penabur yang ke-71 ya. Saya bersyukur dan senang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini bersama dengan Bapak Ibu Jemaat GKI Puri. Saya belum bisa merasakan indahnya dan megahnya GKI Puri. Walaupun sudah direncanakan dari tahun lalu, ternyata Tuhan belum berkenan saya hadir langsung dari tempat ibadah karena PPKM darurat pada saat ini, sehingga saya melayaninya masih dari rumah saja. Puji nama Tuhan, teknologi pada saat ini memampukan untuk kita tetap beribadah dengan indah, dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap dapat memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama-sama pada kesempatan ini. Saudara, bertepatan dengan ulang tahun yang ke-71 PPK Penabur, kita merenungkan tema yang sangat penting dan sangat relevan bagi kehidupan dunia ini, terutama bangsa kita. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Dan menurut saya yang sangat relevan lagi adalah bacaan yang dipakai pada ibadah kita. Tentunya bukan kebetulan ketika teks leksionari pada minggu ini adalah tentang kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tentunya lebih dari itu. Tapi saudara, kisah 5.000 orang yang diberi makan Yesus dari 5 roti dan 2 ikan, dengan 5 roti dan 2 ikan merupakan kisah yang sangat penting di dalam Alkitab. Buktinya apa? Buktinya dalam keempat Injil kitab ini, Alkitab ini maksud saya, semuanya mengisahkan, menceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentunya ini peristiwa yang sangat luar biasa,
yang di luar nalar manusia, sehingga menjadi penting untuk diceritakan, dikisahkan oleh semua Injil. Tetapi keunikan dari Injil Yohanes, Bapak Saudara, kalau kita mencermati setiap kisah ini di dalam keempat Injil, Yohanes menyebutkan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu ternyata berasal dari seorang anak kecil. Anonim tentunya ya, di sana tidak disebutkan anaknya siapa. Namanya siapa juga tidak ada. Tapi tentunya menjadi sebuah catatan penting yang harus kita perhatikan bagi saudara para pembaca Injil ini. Bahwa ternyata dengan kesediaan seorang anak kecil ini, mujizat itu terjadi. Tuhan memakai dari seorang anak kecil yang tidak tahu siapa latar belakangnya. Yang pasti dia memiliki sesuatu yang dia serahkan untuk dipakai bagi kebutuhan banyak orang. Yaitu kebutuhan yang mendasar yang dilihat oleh Yesus pada saat itu. Yaitu kebutuhan makan. Urusan perut. Ngomong-ngomong urusan perut, saya selalu terngiang-ngiang dengan dosen saya. Beliau bernama Bapak Aris. Sekarang sudah pensiun. Ketika itu saya sedang mengambil kuliah S1 saya pertanian di Fakultas Pertanian UKSW Salatiga sekarang. Dan beliau sebenarnya juga salah satu majelis GKI Salatiga yang memiliki menantu juga di Jakarta. Jadi sering beribadah di GKI Surya Utama, atau kadang-kadang kalau nggak salah saya dengar, salah ingat maksud saya, kalau nggak salah ingat juga sering beribadah di GKI Puri yang lama. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosen saya ini mengajar mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Dan kelas ini seringkali dibuka sore antara jam 6 sampai jam 8 malam. Dan ketika kelas ini berlangsung, biasanya seringkali selesainya dipercepat. Kenapa selesainya dipercepat, saudara? Karena jam 6 sampai jam 8 itu jam nanggung. Ada orang yang masih pulang kerja atau orang yang mungkin masih sibuk dengan tugas lainnya. Ketika mau mengikuti kuliah ini belum sempat makan malam begitu, karena jam 6 ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang terlihat lesu, terlihat mungkin ya dosennya tahu ya pucat atau gimana begitu. Jadi kalau sudah jam 7 malam atau paling sekitar jam 7:30 paling lama begitu, dosennya selalu bertanya di akhir pelajaran yang diberikan. Gimana? Ada pertanyaan? Biasanya yang terjadi adalah semua diam saja, sunyi sepi. Karena tidak ada menyaut, beliau langsung menjawab. Memang susah bicara kalau dengan orang-orang yang perutnya kosong. Ya sudah, kita akhiri saja kelas kita pada malam ini. Hal itu seringkali menjadi salah satu ciri dari dosen kami ini waktu itu. Begitu beliau mengerti bahwa ketika perut kosong itu orang tidak bisa berpikir dengan baik. Orang tidak bisa menerima masukan dengan baik, yang kadang menjadi sebuah kesadaran sia-sia. Bahkan untuk perut yang kosong seringkali orang menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Sehingga mereka menjadi sangat arogan, bisa terjadi karena perut mereka kosong sekian lama. Nah, Bapak Saudara, dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita melihat Yesus memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap orang yang berbondong-bondong ingin mengikut Yesus karena sudah melihat banyaknya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Ada banyak harapan, ada banyak pergumulan, kerinduan yang ingin dilepaskan, ditolong oleh Yesus. Dan pada saat itu Yesus melihat setelah waktu sudah menjelang malam, begitu banyak orang harus mendapatkan kebutuhan utamanya makan. Maka Yesus memerintahkan pada para muridnya untuk mereka memberikan makan kepada orang banyak
itu. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyaknya orang pada saat itu membuat para murid berpikir keras. Gimana caranya ngasih makan segini banyak orang? Kita melihat respon murid yang pertama, yaitu Filipus. Itu pertanyaan yang muncul dari benaknya yang diungkapkan kepada Yesus. Gimana caranya dapat makanan untuk segini banyak orang? Dia mencoba menggunakan kemampuan matematiknya ya. Kalkulasinya dia pakai dengan uang 200 dinar. Ini menjadi sebuah jumlah yang tidak sedikit ya. Kita tahu 1 dinar adalah upah satu orang dalam satu hari. Tetapi ya tentunya nggak akan cukup ya. Kalau kita kalkulasi dengan situasi sekarang, kita beli snack aja seharga 5.000, untuk 5.000 orang sudah berapa Bapak Ibu Saudara? Cukup banyak kan kekurangannya begitu ya. Ini yang menjadi pola pemikiran ataupun perspektif dari seorang Filipus. Demikian juga dengan seorang Andreas yang memiliki kepekaan atas apa yang menjadi perintah Yesus. Setelah dia bergerak melangkah, dia menemukan ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pada saat itu. Dengan keraguannya, kita melihat bagaimana 5 roti dan 2.000 ikan itu cukup untuk memberi makan segitu banyak orang. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, Yesus tetap memberikan perintahnya dengan jelas dan tegas. Suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus tahu apa yang menjadi persoalan pada saat itu tentang pergumulan kebutuhan makanan. Yesus tahu keterbatasan, kesulitan yang terjadi pada saat itu. Tetapi Yesus juga tahu potensi yang ada, resource yang ada pada saat itu. Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian berdoa, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti dan ikan itu untuk dibagikan kepada banyak orang pada saat itu. Lalu mujizat terjadi. 5.000 orang laki-laki lebih itu bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah semuanya sekenyang makan, dikumpulkan potongan-potongan sisanya, terkumpul 12 baku. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah mujizat yang di luar nalar pemikiran manusia. Gimana caranya itu bisa terjadi? Nggak bisa dikalkulasi dengan hitungan manusia, dengan pemikirannya, dengan akal budinya. Tapi itulah fakta yang terjadi yang harus kita yakini dan kita imani. Itu semua dilakukan oleh Yesus untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan siapa dirinya. Yang memang pada saat itu kita bisa temukan dengan ungkapan pengakuan orang. Dia adalah benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi poin yang saya ajak untuk kita refleksikan pada kesempatan ini, bukanlah kehebatan Yesus yang melakukan mujizat itu, tetapi bagaimana Yesus memberdayakan, menggunakan potensi dan kesediaan orang pada situasi saat itu, sehingga mujizat itu terjadi. Kita perhatikan dalam skin perikop ini, Bapak Saudara, ada Filipus, ada Andreas, dan ada anak kecil yang tidak tahu siapa namanya. Apa yang ada dalam benak mereka? Dalam teori psikologi, respon seseorang terhadap sebuah realita atau persoalan itu ditentukan oleh pengalaman masa lalunya, nilai-nilai yang dia hidupi, dan itu juga dengan realita kehidupan yang sedang dia alami. Maka itu akan menentukan sikap, pendapat, tindakan yang akan dia lakukan. Saudara, kalau dalam posisi
situasi saat itu. Kira-kira apa yang sebenarnya menjadikan dasar anak ini mau menyerahkan apa yang dia miliki? Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan ketika kita berada dalam situasi-situasi yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang berguna, berdampak bagi kehidupan sesama. Kalau kita perhatikan secara khusus dari sisi anak tadi, saudara, kita tahu anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan. Ada Andreas tadi ya yang mengetahuinya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Maka ini menjadi sebuah kesadaran di mana ada kesediaan dari seorang anak ini memberikan apa yang dia miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Memberikan sesuatu yang berguna, berdampak bagi sama yang dalam situasi saat itu memberikan makanan. Saudara, inilah yang menjadi poin penekanan kita di dalam renungan terkait dengan ulang tahun penabur yang ke-71 ini. Kesediaan untuk berbagi dan peduli ini menjadi awal dampak yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Walaupun seringkali anak kecil dianggap remeh, disepelekan. Seperti sekarang ini kita perhatikan, namanya nggak disebut. Orang tuanya nggak disebut juga kan di dalam Injil ini. Tapi poin pentingnya memang untuk itulah kita mau menghayati bagaimana ketika seseorang memiliki sebuah kerinduan untuk berbagi dan peduli, maka bukan siapa dirinya, bukan siapa orang tuanya, apa latar belakangnya, tetapi yang lebih utama dan yang penting adalah kesediaan untuk berbagi bagi orang lain yang lahir dari sebuah kesadaran. Ada orang lain yang juga butuh makan. Tentunya 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan habis sendiri kan dimakan anak itu pada saat itu. Walaupun cukup masuk akal, itu adalah bekal untuk beberapa hari atau beberapa kali makan ya. Tetapi kesediaan untuk berbagi kepada orang lain ini menjadi sebuah awal, titik awal karya Tuhan terjadi. Yang kedua, saudara, yang saya ajak untuk kita perhatikan dari sikap anak ini adalah bagaimana ketika dia memberikan itu juga dengan sebuah kesadaran diserahkan kepada Tuhan, dipakai untuk Tuhan menyatakan karyanya yang saat itu berdampak luar biasa karena ada 5.000 orang laki-laki lebih yang akhirnya bisa makan dari apa yang dia miliki. Ini menjadi poin penting untuk kita juga menyadari ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Kepada orang yang membutuhkan, motivasinya adalah kita agar itu dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk menunjukkan siapa diri kita, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri kita, apalagi untuk kepentingan-kepentingan kita. Maka dengan kesadaran itu menjadi penting bagi saudara ketika kita ingin berbagi kepada orang lain. Entah itu sesuatu yang kecil, entah itu sesuatu yang besar, sekalipun kita harus benar-benar tulus memberikannya, menyerahkannya kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan dari aksi berbagi itu, Tuhan memberkatinya. Sehingga memiliki impact, memiliki dampak yang besar. Bukan karena kehebatan orang yang memberi, tetapi karena Tuhanlah yang memberkati aksi itu, pemberian itu, niat baik itu. Sehingga mujizat terjadi, sehingga impactnya besar, impactnya sangat luas. Tentunya itu karena karya dan berkat Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan, kisah 5 roti dan 2 ikan, untuk 5.000 orang pada kesempatan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita ingat dan kita renungkan bersama, terutama dalam merayakan ataupun memperingati HUT ke-71 BPK Penabur. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa BPK Penabur menjadi ujung tombak pelayanan gereja Tuhan, terutama GKI Sinwil Jabar ini, untuk menjadi salah satu cara kita menjadi berkat, berdampak luas bagi sesama, terutama bagi dunia pendidikan. Bersyukur, dan saya boleh memakai kata terima kasih karena Bapak Ibu Saudara
yang memiliki anak-anak yang disekolahkan di lingkup penabur, baik dari TK, SD, SMP, SMK, SMA. Kenapa saudara saya katakan bersyukur dan berterima kasih? Karena melalui itu semua saudara juga ikut mendukung kelangsungan kelanjutan dari pelayanan ataupun sekolah penabur dimanapun Bapak Ibu Saudara sekolah itu berada. Kita tahu melalui penabur ini banyak hal bisa dikerjakan, bukan hanya unsur-unsur pendidikan yang terus dibekali dengan nilai-nilai spiritualitas Kristiani, tetapi juga kompetensi baik secara akademis, secara karakter, dan juga berbagai prestasi dalam bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Kita tahu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa ini, terutama melalui para generasi penerus bangsa melalui dunia pendidikan. Tapi dengan kesadaran itu, Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk memiliki sebuah semangat spirit sebagaimana menjadi tema dalam peringatan ke-71 ini, bahwa kita harus berani berbagi dan berdampak bagi sesama, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Ada hal yang harus senantiasa kita ingat, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada karya Tuhan yang harus nyatakan melalui hidup dan kehidupan kita. Mari Bapak Saudara memiliki sebuah kesadaran, memiliki kepekaan untuk membantu kesulitan orang lain menjadi sesuatu yang penting untuk kita tunjukkan sebagai sebuah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan dan karya Tuhan. Bukan tidak mungkin melalui apa yang kita lakukan, itu Tuhan boleh menyatakan karyanya, mujizatnya yang bisa memberkati orang. Saya teringat dengan sebuah kisah yang ditulis dalam harian Kompas tahun lalu Bapak Saudara, yang berjudul Bantuan untuk Sahabat. Jadi kisah ini menceritakan tentang dua anak sekolah berusia kira-kira SD begitu ya Saudara, yang bernama Naomi dan bernama Vika. Kisah ini ditulis sudah berlangsung di masa pandemi, di mana anak-anak harus sekolah dari rumah. Singkat cerita Bapak Saudara, Vika dan Naomi berteleponan membahas tentang pelajaran yang sudah mereka terima tadi pagi, diskusi tentang PR yang oleh gurunya diberikan. Tapi Vika ternyata tidak bisa membahas terlalu lama tentang pelajaran sekolah itu karena Vika harus membantu orang tuanya berjualan. Jualan mangut yang terkenal dari Jogja ya Saudara ya. Jadi Vika menceritakan orang tuanya kena PHK sehingga dia harus membantu orang tuanya berjualan ikan mangut atau masakan itu untuk melanjutkan kehidupan karena mereka menjadi korban pemutusan hubungan kerja keluarganya, sehingga untuk menyambung nyawa keluarga itu mereka berjualan mangut lele. Ketika mendengar penjelasan dari Vika, Naomi membayangkan lezatnya mangut lele. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara kangen mangut lele khas Jogja, gak usah jauh-jauh. Di dekat daerah sini ada, bisa dipesan melalui aplikasi online. Saya minggu lalu baru saja menemukan salah satu restoran itu atau rumah makan sederhana itu, tapi masakannya maknyus. Jadi ngiler ya memang. Itulah yang juga Naomi bayangkan, enaknya mangut lele. Dan dia berencana untuk membeli masakan dari keluarganya Vika, tapi dia meminta izin kepada bundanya. Vika adalah sahabatnya Naomi, jadi Naomi berbicara kepada bundanya, "Bunda, saya ingin membeli masakan mangut
dari Vika. Kenapa? Bunda juga bisa masakin loh mangut lele spesial kesukaan kamu. Iya Bunda, tapi si Vika ini berjualan untuk membantu orang tuanya karena bapaknya terkena PHK. Mendengar cerita itu, Bapak Saudara, akhirnya bundanya menyetujui, walaupun awalnya bundanya bersikeras tidak. Kita harus berhemat di tengah pandemi, nggak boleh jajan-jajan. Kita juga harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Mama bisa masaknya untuk kamu sehingga kita bisa lebih hemat, yang makan bisa banyak orang juga. Gitu. Untuk merayu mamanya, merayu bundanya, si Naomi sampai berkata, nanti aku beli pakai tabunganku aja Bunda, gak apa-apa, kasihan karena Vika harus bantu jualan supaya keluarganya bisa makan. Mendengar penjelasan itu, akhirnya singkat cerita Bunda mengizinkan Naomi berpesan kepada Vika masakan mangut lele dari temannya itu ya. Dan singkat cerita sampai di rumah, mangut lele itu ditaruh di mangkok, diberikan sebuah layout yang menarik, dan ketika mau makan, si Naomi berkata, tunggu dulu, kita berdoa dulu. Ya, bundanya setuju. Selain berdoa, nanti kita foto dulu ya untuk makanan ini. Ya, Bunda gaul banget sih, kayak anak kekinian aja. Foto dulu makanannya sebelum makan gitu. Bukan Vika gitu. Bukan Naomi. Makanan ini kita foto, nanti Mama masukin ke akun medsos Mama, ke IG, ke status WA gitu ya. Supaya semakin banyak orang yang tahu akan makanan dari masakan keluarga Vika ini, sehingga banyak orang yang bisa ikut membeli masakan keluarga Vika. Singkat cerita Bapak Saudara, ini menjadi sebuah kisah yang cukup inspiratif pada saat itu di awal pandemi tahun lalu, yang tentunya juga masih relevan sampai sekarang, terutama di tengah PPKM darurat ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mencari alternatif untuk bisa mencari sumber-sumber pemasukan. Banyak orang berusaha jualan makanan, minuman online dan sebagainya agar mereka tetap bisa menyambung hidupnya dari sedikit keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil penjualan itu. Nah, Saudara, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana kita bisa berbagi dan berdampak. Apa yang kita lakukan dari sebuah kesadaran untuk kita mau berbagi, peduli, kita lakukan itu dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, dan tentunya kita mendoakan agar apa yang kita lakukan itu nantinya bisa memiliki dampak bagi orang yang kita bantu, dan akhirnya nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Mari Bapak Saudara, di tengah pandemi virus corona yang saat ini juga masih begitu mencekam, kita terus mendekat kepada Tuhan, memiliki kepekaan, memiliki sebuah kesediaan untuk terus dipakai Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan dengan apa yang kita miliki, terutama untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan makanan, kesulitan minuman, ataupun kesulitan untuk melanjutkan sekolah anak-anak mereka. Mari, apa yang bisa kita lakukan? Bukan tidak mungkin, meskipun hal sederhana, hal kecil yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sebuah ketulusan, seperti anak kecil yang tidak perlu dikenal, yang tidak perlu diketahui, dan kita serahkan itu kepada Tuhan, maka akan berdampak penting untuk kelangsungan hidup seseorang, bahkan masa depan orang. Kita menyadari banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi saya mau ingatkan, mari kita lakukan dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya dan bekerja melalui hidup kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Nanti saya akan menaikkan beberapa pokok doa dan di bagian akhir kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang penuh dengan kasih dan anugerah yang begitu luar biasa dan begitu nyata lewat kehadiran dan karya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di dalam peribadahan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk memiliki kepekaan yang nyata akan kebutuhan, akan kesulitan, akan pergumulan sesama kami. Terutama juga kami juga berani memberikan sesuatu yang ada dalam diri kami, baik pengetahuan kami, pengalaman kami, harta benda kami Tuhan, untuk membantu sesama kami yang membutuhkan, terutama untuk hal-hal mendasar, kebutuhan-kebutuhan primer, makan, minum, pakaian. Tuhan, terima kasih, ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat akan hal ini, menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di saat pandemi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk peribadahan yang boleh berlangsung pada saat ini, di tengah segala keterbatasan perjumpaan, namun kami semua Tuhan boleh mampukan untuk mewujud nyatakan pelayanan ibadah minggu pada saat ini. Tuhan Kau terus memberkati mereka yang sudah memberikan sumbangsih kontribusi, baik tenaga, pemikiran, kemampuan untuk terselenggaranya ibadah pada hari ini. Engkau terus memberkati karya pelayanan mereka, juga Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan usahanya Tuhan. Dan utamanya Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kami terus teringat Tuhan dengan saudara-saudara kami yang saat ini masih harus berjuang untuk bebas, lepas dari cengkeraman bahaya virus corona. Baik mereka yang menjalani isolasi di rumah mandiri, Tuhan menyiapkan segala kebutuhan pengobatan dan juga makanan minuman. Baik mereka yang juga harus dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong agar mereka juga bersyukur boleh mendapatkan kesempatan istimewa bisa dirawat di tengah segala sakit, sesak, ketakutan, kenyerian yang mereka alami rasakan. Tuhan Kau memberkati juga tangan-tangan yang merawat mereka dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran dan cinta yang daripada Tuhan sendiri. Pun kami teringat Tuhan, bila di antara mereka yang terpapar ada saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang akhirnya terus mengakhiri hidupnya, tentunya ini meninggalkan duka, nestapa, kepedihan, kesedihan yang teramat mendalam, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya cinta dan rahmat-Mu Tuhan tak henti-hentinya tetap mereka rasakan di tengah segala kedukaan yang mereka rasakan Tuhan. Kau berkati agar mereka pun dimampukan untuk melewati kedukaan ini dengan sebuah keyakinan, kesadaran Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, terutama di tengah-tengah duka yang melanda.
Terima kasih juga Tuhan, kami terus bersyukur untuk pemerintah yang dengan segala daya dan upaya untuk bersama-sama dengan masyarakat, untuk bersama-sama dengan segenap aparat yang ada, terutama TNI Polri, untuk bahu-membahu menangani pandemi ini, baik untuk penanggulangan ataupun pengobatan mereka yang terpapar, maupun juga upaya-upaya mengatasi pandemi melalui vaksinasi. Tuhan terus memberkati agar bangsa Indonesia juga boleh bersama-sama berkontribusi nyata dengan kesediaan divaksinasi. Juga para petugas-petugas vaksin, mereka juga dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik demi keselamatan bangsa Indonesia bahkan dunia ini. Terima kasih juga pada saat ini kami bersyukur untuk BPK Penabur yang genap berusia ke-71 menjadi sebuah anugerah yang indah. Kami jemaat Tuhan terutama GKI yang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Kau terus memberkati BPK Penabur mulai dari para pengurus, pembina, pengawas, dan juga seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. BPK Penabur hadir menyatakan kasih Tuhan, menyatakan karya Tuhan terutama untuk mencerdaskan anak bangsa, dibekali dengan karakter ilmu dan juga mentalitas untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk segala prestasi, terima kasih juga untuk dedikasi baik dari orang tua, para murid, dan juga segenap guru, karyawan, dan seluruh jajaran pejabat struktural di lingkup-lingkup TK, lingkup SD, lingkup SMP, lingkup SMA. Tuhan, Kau terus memberkati agar BPK Penabur ini memiliki kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Allah, akhirnya kami menyerahkan hidup kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa dicurahkan bagi umat-Mu, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit, baik ketika mereka harus berjuang untuk kesehatan dan keselamatannya, baik mereka yang harus berjuang untuk kepenuhan kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga, baik mereka yang harus berjuang dengan pekerjaan usahanya, juga mereka yang terus berjuang untuk masa depan, baik duduk di bangku kuliah sekolah dan juga bersama-sama dalam kami melayani gereja Tuhan. Kiranya karunia Tuhan, cinta kasih Tuhan menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kami untuk terus memberi yang terbaik bagi dunia ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Doa kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 22131171194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop dan di bawah saat sudah bisa beribadah kembali secara onsite. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa.
ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan memberikan kami kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kami bisa beribadah berkumpul pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, ajar kami juga bisa memberikan persembahan dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan ini sehingga dapat berguna bagi sesama kami dan dapat memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga yang mengelolanya supaya bisa bertanggung jawab dan berhikmat di dalam mengelola dan memuliakan Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi saat ini, jangan menumpulkan kepekaan kita kepada sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pergaulan kita dengan Yesuslah yang menumbuhkan terus kesadaran kita. Mari berani berubah. Mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu senang dalam mewujudkan tugas pengutusannya di dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
bisa terjadi.